depan, di tengah-tengah Candi Cangkuang. Itu pun lubang dalamnya 7 meter. Fungsi dahulu barangkali untuk menjemah jenazah, menyiapkan kakas dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai candi ini diberi nama Candi Cangkuang karena sampai saat ini tidak diketahui peninggalan raja siapa gitu karena tidak prasasti. Cangkuang itu sendiri itu nama apa, Pak? Kebetulan nama Cangkuang itu diambil dari nama tempat. Ya, kebetulan tempat ini ditemukannya candi ini di Cangkuang, maka candi ini diberi nama Candi Cangkuang. Tapi nama Cangkuang itu sendiri diambil nama pohon ini. Oh, nah, nama pohon. Jadi pandan, pohon pandan, namanya pohon Cangkuang. Yang mana, Pak? Itu ada buahnya tuh. Nah, tuh. Oh, Seperti sepedak ya. Karena pada saat itu mungkin banyak tumbuh pohon cangkuang. Nah, ini di sini banyak sekali namanya pohon cangkuang. Tapi kalau sekarang ditertibkan karena terlalu banyak, hanya sampel-sampel saja. Bapak, sebentar. Tadi kan di sana namanya Kampung Pulo. Yaitu batas-batas yang sudah ditunjuk ya. Sekarang ini sebelum nama Cangkuang, karena ditemukan adanya pohon-pohon cangkuang itu, ada nama lain atau mungkin memang awal juga sudah namanya Cangkuang sebelum situs candi ini ditemukan, Pak? Nah, kebetulan kalau nama Cangkuang itu sendiri ya, ya itu kan itu dipakai nama desa. Terus waktu itu sambil jalan, nama, Pak, dipakai nama situ Cangkuang juga, termasuk akhirnya dipakai nama Candi Cangkuang. Kita tidak bisa masuk areanya, Pak. Kalau mau masuk, kuncinya di Pak Kuncen. Oh ya udah, sudah di sini saya. Ini ini bisa berbeda. Nah, ini makam Mbah Muhammad. Adanya ini. Nah, ini. Oh. Kalau ke sini itu yang pejarah nanti bisa masuk. Banyak sekali yang jarah. Nah, ini makam Mbah Muhammad seperti itu. Tapi ada yang membedakan dari batu nisannya. Batu nisannya tidak boleh tegak lurus, harus dicondongkan ke tengah. Ini mempunyai filosofinya ilmu padi-padi semakin berisi, semakin merunduk. Itu pemahaman dari masyarakat adat Kampung Pulo. Itu keterkaitan ya, Pak. Jadi begini, kalau bisa saya simpulkan bahwa situs ini ditemukan pada abad-abad sekarang ini, artinya lebih awal, dan memang makam dari Mbah Eyang dalam Arif Muhammad ini sudah memang lebih dulu dimakamkan di sini. Yeah. Nah, dimakamkannya di sini situsnya atau apa ditemukan pada saat itu? Apa memang sudah diketahui bahwa ini memang betul-betul sebagai makam asli yang ada di sini, Pak? Nah, kebetulan saat itu barangkali saya melihat bahwasannya orang-orang yang ditokohkan, karena tadi pengalaman di permulaan harus ditempatkan struktur yang paling tinggi. Makanya begitu Mbah Arif Muhammad meninggal, kemudian mencari tempat yang paling tinggi, dan inilah cocok tempat yang paling tinggi. Yang selanjutnya dimakamkan di sini. Nah, ke sekian tahun, puluhan tahun misalnya, baru kan itu ditemukan fondasi candi setelah ada laporan dari Puderman gitu. Nah, jadi di sini kan udah ratusan tahun baru diketemukan. Luar biasa. Yang menemukan adalah orang Belanda. Orang Belanda ya. Dan dia kemudian menulis ya. Menulis dan tadi ceritanya. maaf, yang keturunan Mbah Arif Muhammad itu tidak menyangka bahwa istilahnya di samping makam Arif Muhammad ada candi. Nah, ini kenapa candi ini tidak ada saat Arif Muhammad meninggal? Masa belum kelihatan situsnya ya. Itu ada beberapa kemungkinan, ada dua kemungkinan. Satu, hancur dengan sendirinya karena ini dikelilingi oleh gunung berapi. Ada gempa, ada angin, hujan, terus rubuh. Yang kemudian di si bekas batu-batuannya dipakai batu nisan kuburan. Ada yang sebagai trapdam. Nah, itu kan asal alami ya. Iya. Tapi yang kedua, dihancurkan mungkin. Bukan ekstrim, karena ini kan saat itu di sini sudah tidak ada lagi agama Hindu. Untuk apa gitu ya? Nah, untuk apa? Ya udah, karena tidak memanfaatkan, udah diratakan saja gitu. Itu kan fondasi. Iya. Jadi terus yang itu kan tertutup tanah. Terus batu-batu yang bekas itu dimanfaatkan untuk batu nisan kuburan, orang-orang turunan Arif Muhammad dan sebagainya gitu. Berarti Pak, di sini ada juga makam-makam yang lain. Oh, ini makam. Ini sekitar makam-makam, ini makam-makam juga. Kalau yang di tengah-tengah saya katakan ini Junai Inti makam Arif Muhammad dan keturunannya yang dulu juga. Nah, kalau keturunan Arif Muhammad yang sekarang adanya di bawah. Nah, masih ada ya, Pak? Masih. Keturunan. Karena nih sebagai merasa kebanggaan kalau saya masih keturunan Arif Muhammad nenek moyang saya dimakamkan di sini. Jadi ada silaturahmi ke sini. Gitu.
Iya. Apalagi Pak yang mungkin bisa dapat Ya, kita candi. ketahui tentang Kalau mau masuk ke candi nanti bisa. Met. Kunci Met. Nanti di dalam candinya ada sebuah arca. Oh iya Pak. Ini masih kecuali hari Rabu ya Pak. Yang hari Yang lain jarang boleh. hari Rabu aja. Hmm, Rabunya tapi hari lain boleh. Boleh. Ya, Pak. Kalau pengunjung boleh dan tidak ada larangan. Pak, ini kita beralih kepada hal yang mungkin lebih santai ya. Ya. Pengunjung diperkirakan yang paling ramai pasti hari-hari tertentu ya Pak. Ya. Mungkin hari-hari yang mungkin dianggapnya Hari-hari libur keramat, nasional. libur gitu ya. nasional dan sebagainya. Sekolah. Ya, kalau dikalkulasi Pak, pengunjung itu memungkinkan berapa nih Pak setiap harinya dikalkulasi rata-ratanya Pak untuk Kalau datang kemari. menurut saya sekarang itu untuk kunjungan menurun. Kenapa? Oh, ya. Karena terpengaruh dengan berbagai aspek ya. Karena sekarang ekonomi global menurun, terus juga dengan adanya kalau dulu ke sini itu Pak, sebelum bom Bali bom Riau, wisatawan asing, turis-turis itu masuk ke Candi Cangkuang itu tidak kurang 1.000 orang per bulan bisa masuk di sini. Ya, karena keamanan, menyangkut keamanan. Nah, Ya. terus juga sekarang itu apa dengan jalan. Misalkan kita punya rombongan besar, dari sana harus pengawalan. Itu juga mempersulit orang juga sebetulnya. Jadi akan malas kalau bawa rombongan harus kawal kan itu. Sehingga agak merosot. Iya. Dan puncaknya itu sekitar tahun 2022 Sebelum pandemi mungkin. sesudah juga. Oh, sesudah Sudah. pandemi juga banyak ya. Kalau sesudah pandemi itu lagi pandemi itu balas dendam. Misalkan kita tutup sebulan, nah itu ke sini pas dibuka sehari bisa ribuan. 5.000 orang bisa masuk sehari itu. Karena balas dendam kan mereka tidak bisa kemana-mana, udah kangen. Ini semua penuh dengan tempat makan. Kita juga ngeri terlalu banyak orang itu, apalagi lagi di tua. Ya. Tapi kalau sekarang justru pengunjung berkurang, terus juga banyak saingan. Karena apa demikian? Karena di Garut sekarang Banyak dengan aturan- wisata. banyak wisata baru, ya desa wisata. Sekarang ada program pemerintah, tiap desa kan ada desa Ada wisata, wisata, ya. ya. Terus juga banyak kalau Garut alamnya cantik-cantik gitu ya. Mau apa di Garut? Tinggal moles bisa jadi. Makanya otomatis sekarang itu pengen apa saja di Garut Ada semuanya ada. ada gitu ya. Baik, Lokasi ya. muda mungkin Iya, betul. lokasi Oke. muda. Kalau kesini yang tidak berkurang itu yaitu satu, barangkali yang untuk minat khusus. Minat khusus. Yang pertama yaitu tentang Penelitian mungkin para ya. peziarah. Peziarah. Peziarah ke makam Mbah Dam Arif Muhammad. Terus yang sembahyang ke Candi Cangkuang. Terus juga para dari siswa-siswi sampai ke mahasiswa S1 sampai ke pasca sarjana banyak yang meneliti di sini untuk riset di sini. Terus, nah, yang menjadi keunikan di sini setelah Candi Cangkuang dengan makam ini direnovasi berbarengan, sekarang itu bisa menunjukkan bahwa ruh Bhinneka Tunggal Ika bisa dirasakan di sini. Contohnya, yang Hindu mereka bersembahyang ke Candi Cangkuang. Bisa hari ini yang Hindu datang bersembahyang ke yang Muslim berziarah ke makam Mbah Dam Arif. Ini bisa berbarengan tanpa sekat. Di sini Hindu sembahyang, di sini Muslim bikin ada foto di dalam. Nah, itulah nilai toleransinya. Makanya sekarang alhamdulillah masyarakat adat Kampung Pulo termasuk kampung moderasi. Karena kita toleransi. Oke. Bahkan kami sebagai petugas juga saling mengawasi. Jadi seperti ini, mereka yang sembahyang yang jarak tidak terganggu, terus juga wisatawan umum juga kan sama-sama bayar. Kita harus bagaimana nih solusinya? Di kapling-kapling sebelah mana yang boleh dikunjungi, yang mana nggak boleh. Jadi dirotasi. Berarti perlu Sambil kita jalan memutar Pak Candi ya. Yuk sama-sama kita sambil bicara. Wah, Candi. Tanah berapa meter Pak? Nah ini 4,5 4,5. 40 meter. Oh, Nah, ini 4,5 kali 4,5 dan tingginya 8,5 meter. 8 meter setengah. Ini bahannya dari batu. Ini batu andesit
Andesit. Bisa kelihatan yang ya ini yang buatan-buatan. Yang asli yang ditemukan yang mana, asli, Pak? yang asli ini. Ini asli Yang asli. Ini cetakan. Yang asli cetakan. Bisa kelihatan. Oh. Nah, yang pertama kali ditemukan fondasinya Ya di bawah. Di bawah, bawah. Di bawah. ada di dalam ya Pak. Ya, di dalam. Itu merupakan fondasi yang asli. Mohon direview ulang Pak. Jadi dibangun tahun Tahun 1974 sampai 1976. 76 ya. Baik. Dan ini merupakan Pak, karena saat itu renovasi ini barangkali terburu-buru ya. Karena saat itu Bapak Soeharto membentuk pokoknya Jawa Barat harus punya candi, sehingga saat ini masih banyak ditemukan puing-puing bekas bangunan candi, batu-batuannya ada yang di sekarang makam yang terlihat terbalik sekali balikan. Oh ada bekas reliefnya bekas corak-corak bekas candi, terus juga di museum juga ada gitu, karena tidak sempat terkumpulkan. Ya. Jadi kalau kita lihat selain Candi Cangkuang ini Pak, kira-kira ada berapa sih yang ada di seputaran daerah Garut ini? Candi-candi selain Cangkuang ini? Nah kebetulan kalau di Garut itu cuma Candi Cangkuang saja yang direnovasi seperti itu. Tapi tahun-tahun ini juga kami alhamdulillah sudah menemukan lagi proses untuk pendataan. Ada di daerah sekitar daerah Suci itu bekas candi juga mirip seperti ini, tapi lebih halus. Di Tapi daerah itu, apa Pak namanya? Kalau nggak salah di daerah Suci ya. Suci ya. Jawa Barat juga, Pak? Ini Garut. Oh, di Garut. Dari daerah Garut dekat-dekat kota lah. Itu kebetulan dipakai batu nisan juga. Batu nisan Ada juga. ada pakai penghalang kuburan juga. Kuburan juga ya. Prasasti begitu. Pakai nisan? pakai ini ada yang bukan nisannya. Pakai kijing jirat-jirat itu. Pakai Terus tanda juga di sana ditemukan ada lingga yoni juga di daerah pesantren. Menurut narasumber di sana bahwasannya itu batuan candi tersebut itu ditemukan waktu saat pembongkaran bikin rel kereta api. Waktu bikin rel kereta api entah dulu kayaknya roboh, terus ada jalur rel kereta api, kemudian si batu-batu diambil. Batu itu diambil, ada yang dipakai untuk masjidnya, ada juga untuk pemakamannya, termasuk yang banyaknya pakai fondasi. Termasuk itu ada lingga yoni. Oke Bapak, nanti kita bisa lihat di dalamnya. Ya, boleh. Yuk, mari pemirsa kita lihat dalamnya candi. Aya lampuna caang kumaha? Tapi upami Oh gitu. di tiasa ninggal. Baik pemirsa, kita lihat bagaimana keberadaan dalamnya candi. Yuk, sama-sama ikuti kami. Baik. Keberadaan dalamnya candi. Oke, memang situasinya agak gelap. Nanti biar bisa terang dipikir aja, Pak. Oke. Oh, ini candinya ya? Arca Siwanya. Nah, sekarang ini kan arca siwa. Ini arca siwanya. Nah, ini lagi bersila, duduk di kepala sapi ini. Dewa nandinya ini bukan teratai. Ya. Di bawahnya tadi ada rongga dalamnya 7 meter. Tapi sekarang udah diuruk sama pasir. Biar nanti ada gempa kan tidak bergetar. Ya. Bergoyang gitu. Nah, ini yang awal pertama nah, ketemu. yang petunjuk itu di dalam buku Banda hanya ada arca siwa ini, dan tadi makam Mbah Arif Muhammad dan lingga yang atas berarti. Subhanallah. Ada serpihan lingga. Nah, itu aja. Tidak menyebut ada candi. Baik pemirsa, bukti sejarah yang betul-betul dapat kita yakini bahwa sejarah itu tidak pernah berbuat bohong. Karena apa? Yang tertulis itu ada bukti, ada situs
buktinya yang ada di Cangkuang ini, inilah ada satu yang namanya arca ya Pak, ya, yang dinamakan dengan Arca Dewa Siwa. Arca Dewa Siwa. Baik Pak, ini hal yang mungkin patut kita syukuri bahwa sejarah pada saatnya itu adalah betul-betul budaya kita pada zaman dahulu itu punya nilai yang tinggi. Jadi sebagai peninggalan sejarah gitu ya, membuktikan bahwa Hindu pernah berkembang di sini ya, pernah berada di Nah sini. ini kan kalau candi tadi diperkirakan abad ke-8. Abad ke-8. Kalau Arif Muhammad abad ke-17. Kalau ini abad ke-8 lebih dulu ini. Iya. Cuma tadi terputus dulu. Iya, terputus. Beda dengan Arif Muhammad. Setelah Arif Muhammad kan tidak terputus sampai sekarang. Ada cerita rakyat secara lisan digulirkan. Tapi kalau candi begitu itu terputus. Ya, seperti itu. Jadi memang betul-betul budaya kita tinggi pada saat itu ya Pak ya. Peninggalan sejarahnya cukup banyak. Cukup banyak di Indonesia ini atas ini ya Pak ya. Ya ini atas dari seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat bangunan yang mungkin sebagai bangunan yang dibuat pada masa saat ditemukannya arca ini. Bagaimana Pak? Ada lagi yang perlu diketahui? Boleh Pak? nanti kita lihat ke museum situsnya. Baik. Di sana ada manuskripnya. Kita lihat ke sana ya. Cangkuang ya Pak? Ya betul, Oke. betul Cangkuang. Bagaimana pohon cangkuang yang berada di tempat ini yang sampai dinamakan Nah ini nama Cangkuang itu ini ya dia jenis pohon pandan. Jadi pohon ini dipakai nama kampung, pakai nama desa, termasuk karena tadi candi ditemukannya di desa Cangkuang, makanya diberi nama Cangkuang ini. Nah ini dulu daun ini kalau yang matang dimanfaatkan untuk obat mengandung ya untuk obat antioksidan, penatari racun, obat batuk, pelawas pena dan lain sebagainya. enak dimakan. Ya manis supaya agak kalau buat Cangkuang. Termasuk pohon langka ya Pak? Ya jarang-jarang sih. Jarang ada Ya. ya. Jadi tapi kalau apa ya mirip dengan buah merah di Papua. Ini kan pandan, kenapa? Pandan ya. Warna kuning. Ini Nanti sedang berbuah. ini masih hijau, ini masih muda. Ini masih muda Bu. Dari mulai tumbuhnya itu artinya maaf nih dari mulai berbuah awal ini berapa lama? Ini kalau kematang kurang lebih 5 bulan. Panjang. Terus pohon-pohon yang sejenis ini ada berapa pohon Pak? Ini sebetulnya banyak, cuma ini karena pertumbuhan cepat, jadi kami hanya dibatasi saja sebagai sampling saja di sini. Baik pemirsa, mari sama-sama kita melihat bagaimana dalamnya museum Candi Cangkuang yang berada di lokasi dekat dengan pemakaman dan sekaligus dekat dengan adanya Candi Cangkuang. Dan kami akan masuk membuka sendal dan pemirsa akan lihat sendiri nanti bagaimana keberadaan dalamnya museum Candi Cangkuang. Kami masih bersama dengan narasumber. Nah ini waktu foto penelitian penggalian 6768 ini keadaan hutannya seperti itu dan ini makamnya belum jiratnya belum ditinggikan. Nah ini ya utuh. Ini pondasinya. Nah ini waktu 1974-76 ini proses pencetakan kekurangannya. Kalau yang aslinya 40%, jadi yang 60% seperti ini cetak-cetak. Nah langsung didirikan pada pondasi yang asli sehingga jadi seperti candi yang sekarang. Ini awal dari diketemukan dan ini awal dari proses pencetakan 1974 sampai 1976. Betul. Ya, 2 tahun. Ya. Ketika situs itu ditemukan, nah prosesnya berjalan seperti ini. Ya, betul. Jadi situs awal pertama diketemukan tahun hanya pada tahun 1966. 66 gitu awal ya. situs itu ya. Ya kan dari buku Belanda itu kan. Penggalian 6768 yang ditemukan candi kecil. Ya, yang ditemukan pondasi dan yang ada arsanya siwanya tadi. Iya, dengan arsa. Iya, seperti itu. Itu tahun 1967 sampai 68 ya. Baru 7476 pemugaran dan dibuatlah bentuk candi yang sekarang Candi Cangkuang. Ya. Nah ini kan seperti ini dari rekonstruksinya. Nah ini makanya tadi yang di dalam proses-prosesnya. Nah yang selanjutnya kalau
manuskrip ini bukti penyebaran Islam oleh Mbah Dalem Arif Muhammad. Ini naskah-naskah. Nah ini ada khutbahnya, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, dan ini ada fikih, nahwu, shorob. Nah jadi tiap buku ini ada 3 judul, ada 2 judul gitu ya. Nah, jadi ini peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad dari kulit kayu, namanya daluang. Ya. Ini waktu menyebarkan Islam oleh Mbah Dalem Arif Muhammad. Dan ini diketemukannya di mana, Pak? Nah ini ditemukan di rumah-rumah masyarakat Kampung Pulo. Ada yang ditemukan di atap rumah, ada di bilik rumah. Kan dulu kan untuk mempelajari ilmu agama dibatasi ya, zaman Belanda itu hanya orang tertentu gitu ya. Makanya disembunyikan. Dan ini memang sudah diakui betul-betul ini situs purbakala yang pada saat itu memang waktu itu dipakai oleh Mbah itu ya. Ya. Ini karena ditemukan di masyarakat Kampung Pulo. Coba kita lihat, ini ada tulisan-tulisannya, ada naskah Berbahasa Arab semua ya, Pak? Ya, Arab tetapi Arapegon, berbahasa Jawa terjemahnya. Dan ini ada naskah fikih ya, Ya, abad fikih. 17, dan naskah tauhid abad 17. Semuanya dalam berbahasa Arab ya. Ya. Oke. Ini Khutbah. Khutbah ya? Khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Oke. Baik. Nah, ini salah satu peninggalan dari Mbah Dalem Arif Muhammad. Oke. Dan ini Ini sketsa dari Sunan Pangadegan, pengikut Mbah Dalem Arif Muhammad. Dan kalau Arif Muhammadnya ini sketsa Mbah Dalem Arif Muhammad. Ya. Coba kita lihat sketsanya. Ini sketsa dari Mbah Dalem Arif Muhammad. Cara melukisnya dengan jari dan telapak tangan, tidak menggunakan kuas. Ini bekas jari jemarinya bisa kelihatan. Oke, jadi kalau hidupnya beliau dari masa abad ke-17, sebelum abad permulaan abad 17. Oke. Kurang lebih usianya berapa tahun itu? Nah, gitu diterangkan berapa sampai usianya beliau. Ditemukan sejarah bagaimana diketemukannya usia Mbah Arif Muhammad. Arif Muhammad ya. Baik, Pak Ustadz, ada maaf Pak. Nah, ini cara alat-alat untuk bikin kertas tradisional Nusantara, namanya daluang. Jadi dari awal pohonnya ada di luar, dan ini kalau kita butuhkan 30 cm ada contohnya. Jadi ambil kulitnya, dipipihkan, ditumbuk sama alat ini, terus dikeringkan, jadilah kertas. Ya. Iya, jadi kertas tradisional. Ini bahannya dari kayu. Iya, namanya kayu saeh. Oke. Nah, ini merupakan. Nah, ini souvenir cindera mata dari para wisatawan kesini yang meneliti, yang kesini. Dan ini Nah ini tafsir Al-Quran. Kalau dulu sebelum diteliti kami menyatakan ini Al-Quran. Tapi setelah diteliti lebih lanjut ternyata tafsir Al-Quran. Ini di masa dari Mbah Dalem Arif Muhammad. Diketemukannya di rumah-rumah penduduk. Diserahkan ke sini. Baik. Jadi situs Cangkuang ada semuanya di sini dalam museum yang dinamakan situs Candi Cangkuang. Baik. Baik pemirsa, banyak hal yang sudah dapat kita ketahui tentang keberadaan Candi Cangkuang dan sejarahnya. Sekaligus kita baru saja melihat museum Candi Cangkuang yang menggambarkan tentang sejarah awal diketemukannya sebuah candi kecil yang berada di lokasi ini, dan sekaligus juga sebagai sumber pengetahuan, sumber penelitian yang akan kita tindak lanjuti lebih jauh tentang keberadaan Candi Cangkuang yang berada di sini. Baik, sekaligus menjadi hal-hal yang dapat kita kembangkan. Kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang ini merupakan menyimpan dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Hindu dan Islam, menunjukkan harmoni dan sangat baik untuk kita contoh. Untuk itu kita bisa melihat toleransi antara umat beragama di kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang. Untuk itu mari kita kunjungi, lindungi dan lestarikan cagar budaya Indonesia. Terima kasih Pak, memang benar. Indonesia merupakan kaya dengan budaya, kaya dengan sumber pengetahuan yang patut kita gali dan patut kita lestarikan tentang keberadaannya. Oleh karena itu, mari kita cinta terhadap budaya kita dan sekaligus kita lestarikan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.